2344. Pertempuran di Gunung Lagiri juga setidaknya baru terjadi 5-6 tahun yang lalu. Sarba menelan ludahnya. Dia mencapai tingkat ekstrim level step 3 dari tingkat dewa atas dalam waktu 5-6 tahun. Apakah dia semacam hantu? Tidak heran jika Hesperos menahan harapan daratan makna pada dia. Sorot matanya seketika terlihat bersemangat. Dia menelan ludahnya dan berkata, "Ayolah Damar, cepat lakukan terobosanmu. Jika kali ini kamu bisa pergi dari Istana Langit dengan aman, maka aku akan sepenuhnya berada di pihakmu, lalu aku akan menyatakan perang terhadap Istana Langit." Di sisi lain, Bizu dan yang lain masih melakukan penyerangan. Sinar cahaya seakan-akan terpancar dari sorot mata mereka. Damar telah mencapai tingkat ekstrim level step 3. "Sudah dengar kataku, aku tumbuh di bawah tekanan," seru Damar. Berkembang di antara pembantaian. Wush! Sebuah tebasan pedang langsung dilayangkan ke arah si wanita tua. Pada saat itu, seluruh karakteristik dan hukum Damar meledak dalam sekejap. Ledakan kekuatan mengerikan itu menyebabkan pertahanan yang dibentuk dari kekuatan keseimbangan si wanita tua langsung runtuh. Si wanita tua memang sedikit lebih kuat dibandingkan dengan seseorang di tingkat peak extreme level step 3. Namun, dia belum sepenuhnya mencapai tingkat half nirvana realm. Selain itu, dia juga terluka karena tebasan pedang milik Iman. Lalu ketika Damar melayangkan tebasan pedangnya, dia sama sekali tidak bisa bertahan. Dalam sekejap, pedang Damar menikam tubuh si wanita tua hingga terbelah menjadi dua bagian. Kekuatan teknik bela diri serta kekuatan hukum Damar juga terus-menerus bergejolak. Permukaan tanah seketika dibelah dengan menggunakan pedangnya, seolah-olah membentuk sebuah parit. Kemudian orang-orang yang ingin menyerang dia, termasuk para ahli bela diri tingkat dewa, juga ditebas dengan pedang tersebut. Permukaan tanah pun runtuh, dan sebuah parit yang sangat besar dan dalam muncul. Di dalam parit tersebut, 9 jenis kekuatan hukum sedang terjalin dan bergejolak bersama-sama. Para pengejar juga terhalang pada saat itu. Cetar! Pada saat yang sama, sebuah petir dan kilat berwarna ungu emas menyambar tempat itu dengan keras. Si wanita tua berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan nyawanya. Dia membuka mulutnya dan bergumam, "Pak Tua, Pak Tua, tolong selamatkan aku. Tolong." Dia masih berusaha membuka mulutnya saat petir berwarna ungu emas itu tiba-tiba bergejolak. Serangan yang setara dengan kekuatan tingkat peak extreme level kembali menyambar tubuh si wanita tua. Tidak, ekspresi putus asa seketika tercetak di sorot matanya. Kekuatan penghancuran yang mengerikan juga terjalin di dalam kilat dan petir tersebut. Ini adalah kilat kehancuran, sebuah kilat kehancuran yang sangat legendaris. Apa yang sebenarnya pria itu lakukan? Dia ternyata menerobos tingkat ekstrim level step 3 dan membawa efek yang begitu menakutkan. Seru seseorang, "Mundur, semuanya, ayo mundur," perintah Agreya dengan suara raungan yang lantang. Damar menyeringai saat melihat sambaran dari kilat kehancuran di langit. Kemudian dia menatap si wanita tua dan berkata, "Rasakan serangan itu. Kamu ingin dia menyelamatkan kamu?" Damar seketika tersenyum mencibir. "Tenang saja, tidak lama lagi, aku akan mengantar dia secara pribadi untuk bertemu dengan kamu." Tak, segera setelah itu, dia menjentikan jarinya. Lalu dia langsung menghilang di tempat. Ini adalah napas yang dia tinggalkan agar dia masih bisa menggunakan kesempatan teleportasinya setelah jurus batu. Dalam sekejap, dia menghilang di tempat dan seketika muncul di sisi Lilia. Lalu Lilia langsung menyuntikkan kekuatan kehidupan di tubuh Damar. Lalu petir dan kilat berwarna ungu emas tadi tiba-tiba menyambar di belakang mereka. Si wanita tua seketika menggantikan posisi Damar untuk bertahan dari serangan yang menakutkan. Seluruh tempat berguncang. Kekuatan penghancuran yang mengerikan serta petir dan kilat seketika bergejolak saat mendekati para ahli bela diri tingkat dewa. Selain mereka, masih ada juga ahli bela diri tingkat dewa yang belum sempat mengungsi. Namun mereka saat ini langsung menghilang di begitu saja dan tidak meninggalkan tulang yang tersisa. Benar sekali, mereka bahkan tidak sempat untuk berteriak dan langsung dihabisi oleh kilat kehancuran. Setelah tulang abadi mencapai tingkat Undying Flame, tulang tersebut akan ada selamanya dan sulit untuk dihancurkan. Bahkan jika Thalia sekarang menggunakan api Phoenix untuk membakar tulang itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Lalu semakin kuat sebuah kekuatan, maka semakin tinggi tingkat kekerasan dari tulang abadi. Bahkan tulang milik seorang ahli bela diri tingkat dewa hampir tidak mungkin untuk dihancurkan.
Namun, tulang abadi miliki si wanita tua kali ini ternyata bisa langsung dimusnahkan. Kekuatan dari kilat kehancuran tersebut benar-benar terlalu menakutkan. Kegelapan masih tersebar di tempat itu. Ren menggeram dan berkata, "Kalian sebenarnya mau pergi kemana? Aku sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Tetua, Damar menarik napas panjang. "Terima kasih, ya. Tapi, situasi kamu saat ini sepertinya tidak begitu baik. Jangan bicara omong kosong," ucap Ren dengan ekspresi tercengang. "Aku sudah menandatangani perjanjian, jadi sekarang aku telah dianggap sebagai pelanggar kontrak karena sudah membantu kalian. Tidak lama lagi, aku akan dihabisi." Damar seketika terkejut. Dia tahu mengenai karakteristik kontrak. Namun dia tidak begitu paham mengenai apa akibat yang terjadi jika melanggar karakteristik kontrak. Dia juga tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Di langit, Thunder Calamity sedang bersiap untuk melakukan serangan kedua. "Ayo kita pergi ke utara. Sarba sedang menunggu kita di sana," teriak Bizu dengan suara lantang. "Ayo pergi," ajak Ren. Kekuatan kegelapan yang tidak berujung bergegas menyebar ke arah utara. Dia menuntun beberapa orang tersebut berjalan di dalam kegelapan. Lalu rombongan tersebut bergegas pergi menuju ke arah utara dengan cepat. Awan bencana pun kembali bergejolak. "Cepat," seru Damar. "Ini benar-benar mustahil, jadi tinggalkan aku di sini saja." Kekuatan dari kilat kehancuran sangat mengerikan. Serangan pertama saja sudah setara dengan kekuatan tingkat peak extreme level step 3. Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, maka kekuatan dari kilat kehancuran nanti akan semakin kuat. "Aku tidak ingin membiarkan kamu di sini." Lilia berusaha terlihat tenang. "Benar, kita harus pergi bersama-sama." Bizu juga ikut berteriak. Tepat pada saat itu, ruang di hadapan mereka tiba-tiba bergoncang. Kemudian sesosok bayangan melangkah maju dan langsung muncul di hadapan mereka. "Ada seseorang yang masuk ke ranah kegelapanku." "Damar, hati-hati," seru Ren dengan tergesa-gesa. "Ini aku." Suara Sarba seketika bergema di telinganya. "Aku datang untuk menjemput kalian. Kamu bisa melihat kita. Kamu juga punya karakteristik jiwa." Ekspresi wajah Ren berubah saat menanyakan hal itu. "Aku memiliki karakteristik ruang. Aku bisa membuat sebuah tempat untuk ruang dengan menggunakan pandanganku," ucapnya dengan santai. "Karakteristik kegelapanmu memberikan aku celah untuk masuk." Setelah itu, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah ruang langit di depan dan memutar tangan tersebut. Segera setelah itu, pesawat yang sedang terbang di udara langsung mendarat tepat di depan mata kepala Damar dan yang lain. "Ayo pergi." Bizu tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengambil langkah untuk masuk ke dalam pesawat. Sekelompok orang itu juga bergegas masuk ke sana. Setelah itu, Damar dan yang lain telah muncul di dalam pesawat. Karakteristik ruang. Ini adalah karakteristik ruang. Karakteristik ini sangat aneh. Kemampuan bertarungnya sangat kuat, dan musuh juga sangat sulit untuk melarikan diri. Duar. Awan bencana seketika muncul tepat pada saat mereka muncul di dalam pesawat. Tampaknya gelombang serangan kedua akan diluncurkan kapan saja. "Hah!" Raut wajah Sarba langsung berubah. Ruang di depan pesawat sejenak terdistorsi, seakan-akan terbentuk sebuah lubang cacing. Pesawat mereka tiba-tiba tersedot masuk ke dalam lubang itu. Kemudian saat mereka muncul kembali, mereka sudah tiba di atas burun istana langit. "Cepat lempar aku keluar, sekarang," perintah Damar dengan suara teriakan yang lantang. "Jika tidak, semua orang mungkin akan mati." Raut wajah Bizu dan yang lain tampak agak dilema. Bersambung, 2345. Kondisi Damar saat ini benar-benar terlalu lemah. Jika mereka membiarkan pria itu menahan Thunder Calamity tersebut, maka itu tidak ada bedanya dengan membiarkan Damar mati. Rasa dilema mereka tidak berarti bahwa Sarba juga merasakan hal yang sama. Ruang di depannya berfluktuasi dengan baik, seolah-olah ada riak bergelombang. "Cepat pergi." Dia langsung menendang bagian belakang Damar dengan satu kaki untuk masuk ke tempat itu. Setelah itu, Damar langsung muncul di sebuah gurun yang sangat jauh. Duar. Suara kilat yang semakin besar pun bergejolak dalam sekejap. "Damar," panggil Lilia dengan ekspresi pucat pasi. "Huek." Pada saat yang Ren memuntahkan seteguk darah segar dan jatuh terkapar di atas pesawat. Sekujur tubuhnya tiba-tiba terkikis tanpa henti. Dia memaki, "Kurang ajar. Anak muda, kamu harus tetap bertahan. Aku akan berusaha semampuku untuk bisa menyelamatkan kamu. Aku juga akan mengorbankan nyawaku demi kamu."
Jadi kamu sama sekali tidak boleh mati di tempat ini. Setelah itu, dia mencibirkan bibirnya. Kalian semua kecuali pemuda ini dan Damar pasti belum pernah melihat aku. Damar tahu akan hal ini. Aku memberitahu dia bahwa aku akan membawa obsesi milikku untuk menyelamatkan Stargate. Ini adalah janjiku terhadap Stargate. Tetua, aku bisa. Hurai berdeham-deham. Jangan bicara omong kosong. Aku masih ingin mengatakan sesuatu, ucapnya lagi. Beritahu pemuda itu bahwa agak sulit bagi dia untuk melawan Dewa Utama. Bahkan jika dia sudah mencapai Extreme Level Dual Step 3 dan memiliki sedikit keistimewaan. Dia masih muda, jadi dia tidak perlu untuk merasa cemas. Tetua, aku ini. Hurai tertegun. Kamu, aku tahu siapa kamu. Ren mengernyitkan dahinya. Aku kenal dengan kamu, kamu adalah pemuda dari galaksi Haru. Sepertinya namamu Hurai. Saat Stargate terbuka waktu itu, kamu dan pemuda bernama Radin juga sangat menjanjikan. Tetapi sekarang aku ingin mengucapkan permintaan terakhir, jangan ganggu aku. Tunggu saja nanti. Di masa depan, Damar akan menyelamatkan Stargate dan membawa tulangku pulang. Lanjutnya, tolong cari pohon pilau selama itu masih di alam semesta kita, setelah itu kubur aku di bawah pohon tersebut. Aku hanya ingin, tetua, seru Hurai sambil berdeham. Maksud aku, apakah kamu bisa berhenti mengganggu aku? Omel Ren, aku sudah melanggar kontrak dan akan segera mati. Apakah kamu bisa membiarkan aku mengucapkan kata-kata terakhir dengan tenang? Tubuhnya pun semakin lama semakin seperti membusuk. Tidak, seru Hurai. Maksud aku adalah kamu tidak harus mati. Aku punya karakteristik penyaring. Apa? Ren ternganga. Kemudian dia mengomel, mengapa kamu dari awal tidak bilang? Kamu tidak memberi aku kesempatan untuk berbicara. Hurai tersenyum getir. Cepat, bersihkan tubuhku. Jika terlambat sedikit saja, maka aku akan benar-benar mati. Perintah Ren dengan suara lantang. Duar. Tepat pada saat itu, sebuah suara ledakan yang mengerikan terdengar dari kejauhan. Pasir kuning mengepul hingga menghalangi pandangan semua orang. Semua orang mengalihkan tatapan mereka dan melihat ke arah kejauhan. Raut wajah mereka seketika terlihat sedikit khawatir. Damar membuka jurus lonjakan kematian dan menggunakan jurus batu. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan perlawanan. Dia hanya bisa terpaksa bertahan untuk menghadapi kilat kehancuran. Di ibu kota kekaisaran, tepatnya di Istana Langit. Ibu kota kekaisaran sudah dihancurkan hingga menjadi sebuah reruntuhan. Kali ini, kegelapan sedang mundur dan sinar cahaya kembali menyelimuti tempat itu. Seluruh ibu kota kekaisaran mulai tampak hancur berkeping-keping saat ini. Istana kekaisaran juga telah sepenuhnya dihancurkan. Bekas jalan strada pun telah berubah menjadi parit besar yang sangat dalam. Ini semua adalah perbuatan dari tebasan pedang milik Damar. Di bawah parit besar itu ada berbagai jenis kekuatan hukum yang sedang bergejolak. Seorang lelaki tua sedang berlutut di depan parit tersebut. Ada darah merah segar di dadanya, dan sebuah ekspresi putus asa juga tercetak di wajahnya. Dia saat ini sedang menangis terseduh-seduh. Asap dan debu masih terus mengepul di antara reruntuhan itu. Sebagian besar ribuan ahli bela diri tingkat dewa di Istana Langit juga selamat dari kejadian itu. Namun keheningan menyelimuti tempat itu saat ini. Tidak ada satupun orang yang berbicara. Festival Langit merupakan festival yang diadakan sekali dalam ratusan tahun. Hari ini, Agreya membuat jebakan untuk mengorbankan seseorang. Damar tiba di sana tepat waktu sesuai kesepakatan. Puluhan para ahli bela diri tingkat ekstrim level seketika menyergap. Istana Langit telah mengeluarkan kartu trufnya kecuali Dewa Utama. Namun saat ini, rombongan Damar berjalan dengan penuh angkuh. Mereka tidak meninggalkan siapapun termasuk Aurora yang sedang terluka cukup parah. Damar memiliki Lilia di pihaknya. Selama seseorang masih bernapas, maka Lilia bisa membantu orang itu untuk tetap hidup. Agreya berdiri di atas reruntuhan dan melihat ke arah depannya. Dia melihat ke depan sambil menggumamkan sesuatu. Bahkan satu ekspresi pun tidak ada dalam sorot matanya. Rombongan Damar tiba dalam situasi seperti ini dan pergi lagi. Tidak ada seorang pun yang mati. Sehingga Istana Langit mengalami kerugian yang besar. Si wanita tua salah satu wali langit yang ada di tingkat peak extreme level step 3 juga telah tewas. Jumlah ahli bela diri di tingkat extreme level yang tewas ada 20 orang. Nyawa ribuan para ahli bela diri tingkat dewa juga sudah tidak ada. Kerugian seperti ini bukanlah hal yang kecil. Semua ini terjadi karena ulahnya sendiri.
Bahkan dia adalah penyebab dari semua ini karena keputusan yang dia ambil. Dia kali ini harus bertanggung jawab atas semua itu. Dia teringat akan tebasan pedang damar yang terakhir saat melihat parit besar itu. Dia masih tidak tahu mengapa kemajuan seseorang bisa begitu pesat. Agreya, tepat pada saat ini, seseorang menepuk pundaknya. Ini semua bukan salahmu. Agreya seketika tidak bisa menahan dirinya lagi setelah mendengar suara itu. Dia tiba-tiba berbalik dan memeluk orang itu sembari menangis. Yang mulia, ayah. Air mata mengalir deras dari bola mata Agreya. Dewa utama menyerahkan istana langit kepada dia. Namun selama beberapa waktu ini, dia justru menjalankan istana langit hingga terjadi seperti ini. Dia mematuhi seluruh perintah dewa utama. Dia sama sekali tidak menghukum orang-orang yang ingin keluar. Agreya hanya bertanggung jawab untuk membunuh Damar serta Bisu. Namun tidak ada satupun orang yang terbunuh selama perjalanannya ini. Saat ini, jumlah korban di Istana Langit benar-benar sangat banyak. Anggota The Nine Swords Istana Langit yang tersisa hanyalah dia seorang. 5 ketua divisi juga hampir tidak tersisa satupun. Senior di Istana Langit pun hampir tewas semua, tapi tidak termasuk para senior yang ada di penjara awan. Bahkan jika tidak ada dewa utama, Agreya masih memiliki kartu truf di tangannya. Tetapi saat ini, kartu tersebut justru telah dihancurkan hingga berkeping-keping oleh dia. Agreya merasa sudah kehilangan akalnya ketika melihat ibu kota kekaisaran yang telah porak-poranda. Ditambah lagi suara dewa utama bergema di telinganya, dia semakin tidak bisa menahan perasaan di hatinya dan langsung jatuh. Dewa utama mengusap kepala Agreya dengan lembut sambil tersenyum tipis. Aku tidak bisa menyalahkan kamu atas masalah ini. Siapapun tidak akan menduga bahwa pemuda itu bisa berkembang dengan begitu pesat. Padahal pertempuran di pegunungan Lagiri baru saja terjadi beberapa tahun yang lalu. Yang mulia, apakah kamu sudah pulih? Tanya Agreya. Belum. Dewa utama menggelengkan kepalanya. Aku masih belum sepenuhnya pulih. Tetapi istana kekaisaran telah dimusnahkan hingga hampir tidak tersisa apapun. Jadi aku sama sekali tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Agreya lagi. Selanjutnya, aku akan membawa orang-orang pergi ke daratan Magna. Nada bicara dewa utama terdengar sangat tenang. Mereka itu sudah hidup tenang selama beberapa tahun. Waktu selama itu juga sudah cukup lama. Bersambung 2346. Tapi, tubuhmu, ekspresi wajah Agreya seketika berubah. Dewa utama menggoyangkan sedikit bahunya sambil tersenyum kecil. Aku memang belum sepenuhnya pulih. Jurus milik Hesperos itu masih membuat aku sedikit kesulitan, tetapi aku tidak apa-apa. Setelah aku pergi ke sana, aku akan kembali lagi untuk istirahat hingga sembuh. Dalam beberapa waktu ini, lebih baik kamu tinggal di Istana Langit saja. Perintahnya kepada Agreya. Kejadian kali ini sangat berdampak besar bagi kamu, lanjutnya. Mungkin hal ini juga memiliki keuntungan bagi jalan bela diri milikmu. Hidupmu terlalu lancar Agreya. Pahlawan baru akan muncul di dalam sebuah kekacauan. Setelah itu, dewa utama mengangkat pandangannya dan melihat ke arah awan gelap yang menutupi langit. Tempat mereka bukanlah pusat dari awan bencana. Namun awan tersebut sudah menutupi langit di seluruh planet. Jalan pertentangan hukum langit dan tanah, iya. Gumam dewa utama dengan ringan. Kamu sudah mencapai batas maksimal, dan jalan ini juga tidak mudah untuk dicapai. Kemudian dia membuka mulutnya dan berteriak, Bro, aku tahu kamu ada di tempat ini. Keluarlah. Seberkas cahaya seketika muncul di langit. Tidak lama setelah itu, sebuah pesawat perlahan tiba di tempat itu dan melayang di udara. Bro melihat ke bawah sembari tersenyum tipis. Lama tidak jumpa, Dalman. Kamu sepertinya sedang mengalami beberapa kesulitan. Dalman menatap Bro dengan santai. Di dunia ini hanya ada keuntungan abadi, dan tidak ada musuh yang abadi, ucapnya ringan. Bagaimana jika kita kembali bekerja sama? Bro terkekeh dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Bagaimana kerjasama yang akan kita lakukan? Kamu selama ini mencari keberadaan Stargate, bukan? Stargate saat ini berada di dalam genggamanku, dan aku bisa mengendalikan dia, jelas dewa utama. Jika kita saling bekerja sama, maka aku akan membuka Stargate setelah kamu berhasil menghabisi si Damar itu. Aku akan mengantar kamu pergi dari sini. Bro sedikit menyipitkan kedua matanya. Aku ingin semua ini ada hitam di atas putih. Tidak masalah, seru Dalman sambil tersenyum. Di sisi lain,
Damar tentu saja tidak tahu hal yang sedang terjadi di antara Dewa Utama dan Gru. Dia saat ini sedang berada di tengah gurun. Seberkas sinar cahaya yang menyilaukan muncul dari dalam tubuhnya. Sinar cahaya tersebut membentuk sebuah pakaian baja dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanah di sana pun berubah menjadi kekuning-kuningan. Damar terkapar di tanah dengan lemas. Dia juga terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Kilat dan petir juga masih terus bergejolak di langit. Duar, Damar sedikit tidak bisa bertahan dari hal itu. Kekuatan Stargate membersihkan pencemaran yang ada di dalam tubuhnya. Namun kondisi Damar saat ini benar-benar sangat lemah karena sebelumnya telah mengaktifkan jurus lonjakan kematian. Sehingga dia sama sekali tidak bisa bertahan. Duar, dia merasa kepalanya berdengung. Lalu lapisan sisik yang sangat detail muncul di tubuhnya. Dia pernah melihat banyak orang berubah menjadi seekor binatang buas setelah tercemar oleh kekuatan pencemaran. Namun lapisan sisik yang muncul di tubuh Damar sama sekali bukan Dragon Nine Changes yang dia keluarkan sendiri. Sebenarnya, Damar saat ini sudah tahu bahwa dirinya tidak bisa menggunakan Dragon Nine Changes. Dia dari awal sudah menggunakannya hingga hampir habis. Kilat kehancuran sudah 3 kali menyambar dari langit. Kekuatan penghancuran yang mengerikan itu hampir menghancurkan Damar. Namun untungnya, sebuah pakaian baja terbentuk dari kekuatan Stargate, sehingga pakaian itu bisa menahan sebagian besar serangan tersebut. Hal inilah yang membuat Damar bisa selamat. Dia hanya terkapar lemas di tanah. Pria itu memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah langit. Kilat dan petir masih terus bergejolak di langit. Dia bisa merasakan bahwa titik cahaya di dalam dantian yang mewakili Dragon Nine Changes benar-benar sangat redup. Bahkan dia tidak bisa meningkatkan energi Chi sama sekali. Kekuatan pencemaran terus menyebar di tubuhnya. Kepalanya juga terasa sangat pusing. Selain itu tatapan matanya juga berubah menjadi kabur. Sehingga dia sulit untuk berkonsentrasi. Duar, setelah itu, dia merasa kepalanya berdengung. Dia terkapar di tanah, dan sekujur tubuhnya gemetar. Kedua kakinya terasa seperti mulai mengeras. Seluruh tubuhnya juga tampak berubah menjadi sejenis makhluk hidup. Apakah tidak ada cara lain? Damar benar-benar merasa putus asa. Di sisi lain, Lilia dan yang lain hanya bisa melihat situasi Damar dari kejauhan melalui karakteristik ruang milik Sarba. Lilia ingin bergegas pergi ke sana untuk membantu Damar bertahan dari serangan itu. Tetapi, dia dihentikan oleh bisu. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Kekuatan pencemaran itu sangat berbahaya. Jika kamu masuk, maka kamu hanya akan menambah kekuatan dari kekuatan pencemaran dan kilat itu. Sekarang dia tidak bisa menahan dua kekuatan itu. Jika salah satu dari kita masuk, maka itu akan menambah kesulitan bagi dirinya. Tapi dia telah tercemar. Lilia menggertakkan giginya. Sekarang kondisi dia sangat buruk, dan dia tanpa sadar akan berubah menjadi binatang buas. Semuanya akan berakhir jika seperti itu. Damar, teriak Talia ke arah posisi Damar. Kamu harus bisa bertahan, ya. Kamu pernah berjanji akan membawa kami semua pulang ke rumah. Jika semuanya sudah berakhir, kita akan pulang ke bumi dan menunggu hari kematian kita bersama-sama. Wendy juga melemparkan pandangannya ke sana dan tidak mengatakan apapun. Namun sorot matanya terlihat sangat sedih. Meskipun Damar dan yang lain terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh, tetapi dia masih bisa mendengar suara mereka semua. Itu semua karena karakteristik ruang milik Sarba. Dia menoleh dan melihat keadaan di dalam pesawat itu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah mereka semua dekat dengan dirinya. Senyuman seringai seketika tercetak di wajah Damar. Aku sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Duar, suara petir dan kilat dari langit seketika terdengar kembali. Lalu kilat tersebut kembali menyambar ke arah Damar. Pria itu terhempas ke belakang hingga terbang. Dalam sekejap, pakaian baja yang dibentuk dari kekuatan Stargate tadi langsung hancur. Brak, Damar jatuh dengan keras di tanah. Kekuatan kehancuran dan kekuatan kilat melonjak di tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia merasa kesadarannya menghilang sepenuhnya. Saat ini, kedua kakinya telah berubah menjadi sebuah ekor naga yang panjang dan mengeluarkan semburan cahaya berwarna emas. Dan bencana kilat masih terus menyambar. Bencana ekstrim level step 3 ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan dua bencana yang sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan jurus lonjakan kematian, mungkin masih ada sedikit kesempatan, akan tetapi saat ini dia hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Dia merasakan kesadarannya sedikit demi sedikit menghilang.
Dia mendongak dan melihat ke atas langit, muncul sebuah bayangan naga. Bayangan ini perlahan-lahan mendekat ke arahnya, bayangan itu pun mulai berubah menjadi padat. Dia merasa dirinya seolah-olah menyatu dengan dunia ini. Kini dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Dia merasakan beberapa bola cahaya di dalam tubuhnya itu berubah menjadi tembus pandang dan menghilang. Bahkan dia merasa segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah menjadi tidak nyata. Naga, kamu harus menyelamatkanku. Kamu tidak bisa mati. Gadis yang merupakan jelmaan Stargate itu tampaknya muncul di hadapannya. Damar, kalau kamu mati, aku tidak akan bisa hidup sendiri. Dia sepertinya mendengar suara isak tangis Lilia. Damar, bertahanlah. Bertahanlah sebentar lagi. Talia menggeram pelan. Damar, aku akan menemukanmu. Wendy berbisik, seolah-olah ada suara yang tak berujung terdengar di dalam pikiran Damar, dan pada saat ini semua hal yang dia alami di hidupnya, melesat di dalam pikirannya seperti kuda yang berlari kencang. Dia lahir di kota Deha, dia dijebak dan bergabung dengan Night Watcher, lalu dia kehilangan ingatannya dan pergi ke kota JC. Kemudian dia kembali ke Night Watcher. Pertarungan demi pertarungan di bumi, Eternal Planet, Big Jade, dan sekarang di daratan Magna. Bersambung, 2347. Orang-orang yang tak terhitung banyaknya, satu persatu wajah mereka terus-menerus muncul di dalam benaknya. Kedua orang tuanya, kerabatnya, temannya, rekan seperjuangannya, anaknya. Pada akhirnya, wajah panik Lilia muncul di depannya. Aku sepertinya sudah benar-benar lelah. Damar bergumam dalam hati. Ya, dia benar-benar merasa lelah. Sejak bergabung dengan Night Watcher, dia sepertinya telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di peperangan. Sebagian besar waktunya dia habiskan di dalam pertarungan. Perang demi perang terus terjadi tanpa henti. Ada terlalu banyak beban di pundaknya, dia sudah terlalu lelah. Nak, tepat pada saat ini, suara Iman seolah terdengar di telinganya dan mengatakan, sekarang kamu dengarkan kata-kataku. Batas jurus lonjakan kematian dapat membuat tubuhmu lemas, tetapi tidak sepenuhnya seperti itu juga. Kalau setelah jurus lonjakan kematian kekuatanmu dapat meningkat, maka kamu bisa memulihkan kemampuan bertarungmu. Suara itu adalah suara Iman. Namun, Damar merasakan kelelahan di seluruh tubuhnya. Dia merasa tidur untuk selamanya ini merupakan suatu pilihan yang cukup baik. Ditambah lagi, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Damar, jangan sampai kamu menyerah. Iman berkata, aku tahu kamu sangat lelah, kamu telah menanggung nasib seluruh umat manusia sampai sekarang, kamu juga menanggung berbagai hal lainnya, aku paham perasaan seperti ini. Ketika aku mengayunkan pedangku pada waktu itu, aku juga merasakan perasaan lega. Aku berpikir bahwa kematian adalah sesuatu yang membuatku tenang. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Iman melanjutkan, kalau tetap hidup, kamu masih bisa bertemu dengan banyak orang, Theo juga masih menunggumu di rumah. Guntur, Pugu, dan yang lainnya, semuanya juga ada di bumi, mereka menunggu kamu kembali pulang. Kamu tahu sendiri seperti apa karakter Lilia, kalau kamu mati, dia pasti akan langsung mengambil pedang dan pergi mencari dewa utama untuk menjemput kematian dan bertemu denganmu. Iman menambahkan, sekarang bukan saatnya untuk benar-benar menyerah. Selain itu, selama hari-hari yang penuh dengan keputusasaan, kita semua telah berhasil melewatinya. Sekarang akhirnya kita dengan dewa utama hanya berjarak satu musuh lagi. Kenapa kamu justru menyerah? Tanya Iman. Ketika seseorang berada dalam keadaan antara hidup dan mati, barulah dia bisa menjadi kupu-kupu setelah keluar dari kepompong. Setelah berkata seperti itu, Iman melanjutkan, kalau kamu ingin bertemu dengan kematian, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kalau kamu masih ingin hidup, maka dengarkan kata-kataku selanjutnya. Aku bisa melihatmu, kalau kamu mendengarkanku. Gerakkan kepalamu, ucap Iman. Saat ini, suasana di dalam pesawat menjadi sangat sunyi. Ucapan Iman yang tiba-tiba ini membuat semua orang terdiam. Lilia dan yang lainnya menatap Iman, sorot mata Iman tidak pernah terlihat lebih serius dari saat ini. Sedangkan orang-orang yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua memiliki suatu perasaan yang aneh terhadap Iman. Damar dan yang lainnya memperlakukan Iman sebagai seorang tetua. Namun Iman mengatakan kalau kekuatannya tidak begitu hebat, dia hanya memiliki satu pedang yang mengesankan. Tetapi dia juga tidak bisa dikatakan lemah, pedangnya itu dapat membelah langit dan menghancurkan daratan. Di seluruh dunia ini, sepertinya hanya ada dewa utama seorang diri yang dapat menerima serangan Iman dengan mudah.
Biasanya Damar dan yang lainnya tidak menghormati dia. Namun, saat ini dia berbicara dengan nada yang seperti sedang berpidato. Dia tidak sedang menenangkan Damar, bahkan dia mengatakan kalau Damar ingin mati, dia tidak akan lagi mengucapkan kata-kata seperti ini. Akan tetapi, Lilia dan yang lainnya tidak menghentikannya, mereka hanya menunggu dalam diam. Di kejauhan, Sarba memperhatikan Iman dengan penuh minat. Damar terbaring di atas tanah, tubuhnya terus-menerus berubah menjadi binatang buas. Kesadarannya terus-menerus berkurang, di depannya dipenuhi dengan wajah Lilia, serta suara dan senyuman Lilia. Lilia bersedia mati demi dirinya. Dia pernah berjanji pada Lilia bahwa dia akan bersama-sama dengan Lilia untuk selamanya. Damar bergumam, aku tidak mau mati. Sambil berkata seperti itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya, kemudian dia menggerakkan kepalanya. Begitu melihat Damar yang menggerakkan kepalanya, Iman menarik napas panjang, kemudian dia berkata, "Nak, kamu sangat kuat, tapi agar aku bisa paham, kamu harus menatapku. Terakhir kali, Nirvana Realm yang kamu membicarakan dan jalan entah apa itu." Iman melanjutkan, "Sebenarnya aku tidak terlalu paham, baik itu mengikuti takdir, ataupun mengubah takdir, semua itu hanyalah jalan menuju puncak. Selama beberapa tahun ini, jalan yang telah aku pelajari benar-benar berbeda." Semua orang memandang ke arah Iman, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya Iman bicarakan. "Jalanku adalah milikku," Iman menambahkan, "dan kamu, kenapa kamu tidak berjalan di jalanmu sendiri? Bukankah kamu pernah mengatakan kalau di dalam tubuhmu ada 9 bola? Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan hukum milikmu mirip sekali dengan kekuatan hukum mereka? Pernahkah kamu berpikir untuk memperluas suatu alam semesta di dalam dantian milikmu?" Iman kembali bertanya, "Setidaknya untuk berjalan di jalan milikmu sendiri." Iman melanjutkan kata-katanya, "Tidak ada orang yang tahu bagaimana caranya melalui jalan bela diri. Semua orang akan mempelajarinya nanti, mereka memiliki pengalaman, akan tetapi ini bukan suatu hal yang pasti. Damar, cobalah, gunakan jalan yang lain untuk meningkatkan kemampuanmu. Carilah jalanmu sendiri, terutama, kamu harus bisa mencapai Dewa Atas. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Kita telah menempuh jalan yang tak terhitung jumlahnya, dan kita tidak boleh berakhir di tempat ini." Iman menatap Damar, lalu melanjutkan dengan nada tenang, "Jika kamu ingin hidup, kamu harus menunjukkan keberanian untuk hidup. Tunjukkan keberanian untuk hidup." Di kejauhan, Damar yang kesadarannya terus tenggelam membisikkan kalimat itu. Memang benar, bagian dalam tubuhnya sangat mirip dengan galaksi di alam semesta. Kekuatan Stargate yang berbentuk titik cahaya menunjukkan 9 jenis kekuatan hukum dan bola-bola kecil Dragon Nine Changes, bagaikan 9 planet besar. Bentuknya ini sama seperti galaksi Haru. Namun, Damar merasa ada sesuatu yang kurang. Bagian dalam tubuhnya yang membentuk alam semesta, jalan macam apa itu? Damar tidak tahu, namun dia merasa, mungkin apa yang Iman katakan benar, semua chi di tubuhnya, semua kekuatan hukumnya, seolah berhubungan dengan bola-bola cahaya ini, kalau dia meningkatkan kemampuannya. Dia menggunakan sisa-sisa kesadarannya untuk berpikir dengan kecepatan tinggi. Di dalam dantiannya, ada sebuah miniatur galaksi, namun, justru tidak mirip dengan alam semesta yang sebenarnya. Meskipun kekuatan Stargate memancarkan cahaya, tetapi tidak bisa menghasilkan panas, berbeda dengan bintang seperti matahari. Namun bagaimana caranya? Tidak ada banyak waktu yang tersisa bagi Damar untuk berpikir. Dia sedikit terjerat, kesadarannya tenggelam di dalam tubuhnya, dia terus-menerus memikirkan seperti apa alam semesta itu. Walaupun sedikit mirip dengan bagian dalam tubuhnya, namun ada satu masalah, yaitu tidak ada hubungan apapun dengan bola-bola ini, mereka tidak saling memengaruhi, juga tidak berputar satu sama lain. Ketika dia memikirkan hal ini, pupil mata Damar sedikit menyusut. Dia berpikir, mungkin ada suatu cara untuk membuat benda-benda ini berputar, seperti sebuah galaksi. Kekuatan hukum, kekuatan karakteristik, akan tetapi, dia tidak bisa menggerakkan kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya, satu-satunya hal yang bisa dia gerakkan hanyalah sedikit kekuatan Stargate. Dia menggertakkan gigi, lalu mulai menggerakkan kekuatan Stargate, ini sangat sederhana, titik cahaya putih di tengah mulai berputar perlahan-lahan di bawah pengaruh kekuatan Stargate. Tepat pada saat ini, titik cahaya itu distimulasi kekuatan Stargate dan perlahan-lahan mulai berputar. Saat titik cahaya berwarna putih itu berputar, segera setelah itu, seolah menggerakkan sesuatu,
9 bola cahaya itu perlahan-lahan juga ikut berputar. Wush! Saat ini, kekuatan Stargate ini tampaknya terus-menerus membesar, seolah dimasukkan energi vitalitas dan dengan cepat mulai menyinari seluruh dantian. 9 bola cahaya yang redup itu dalam sekejap mata perlahan-lahan juga memancarkan cahaya. Sesaat setelah itu, Damar merasakan semua kekuatan di dalam dirinya seolah bangkit. Bersambung, 2348. Wush! Di dalam pesawat, Lilia dan yang lainnya melihat ada seberkas cahaya yang mulai memancar di dalam tubuh Damar. Segera setelah itu, kekuatan hukum dan kekuatan teknik bela diri perlahan-lahan mengambang di sekitar Damar. Raut wajah Lilia terlihat senang, kemudian dia berseru, "Kami akan membantumu." Duar, di atas langit, suara kilat yang menyambar tiba-tiba bergema. Dan di bawah, di dalam dantian, seiring dengan 9 bola cahaya yang perlahan-lahan berputar, Damar dapat merasakan aliran chi yang berujung dan kekuatan hukum, mulai melayang keluar dan bergerak ke seluruh organ tubuhnya. Tubuhnya, tulangnya, pembuluh darahnya, sel-selnya, pada saat ini semua itu seolah mulai memancarkan semburan cahaya. Dilihat dari luar, seluruh tubuh Damar tampaknya berubah menjadi sedikit transparan. Apa ini? Bizu dan yang lainnya benar-benar tercengang melihat pemandangan ini. Sebuah aura yang mengerikan kembali bangkit dengan cepat di dalam tubuh Damar. Luka di tubuhnya masih ada, tetapi fisik tubuhnya semakin bertambah kuat dan auranya terus-menerus meningkat. Selain itu, kekuatan hukum dan kekuatan karakteristiknya pun langsung meningkat hingga mencapai tingkat dewa atas, dan aura ini terus meningkat tanpa henti. Ini, semua orang tercengang, dan bersamaan dengan semua ini terjadi, Damar merasakan kekuatan pencemaran di dalam tubuhnya itu seolah tiba-tiba menemui sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan, lalu langsung menghilang dari dalam tubuh Damar. Di atas langit, awan bencana itu masih terus melonjak, akan tetapi seiring dengan munculnya pemandangan ini, awan bencana dalam sekejap perlahan-lahan juga mulai menghilang. Kilat kehancuran yang mengejutkan itu tertahan, tidak menyambar sepenuhnya. Semuanya seolah berakhir begitu saja. Damar berbaring di tanah. Dia memejamkan matanya, dia dapat merasakan bahwa bayangan naga itu kini menghilang. Tubuh binatangnya berangsur-angsur kembali ke wujud aslinya. Sarba menatap Iman dengan ekspresi terkejut. Jalan buntu Damar dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kalimat dari Iman. Apakah semua ini sudah berakhir? Sementara dia ragu-ragu, Lilia maju selangkah. Dia mendekat ke hadapan Damar. Dengan cepat dia menyuntikkan energi vitalitas ke dalam tubuh Damar. Tepat pada saat ini, yang membuat Lilia merasa aneh, tubuh Damar seolah menolak energi vitalitas yang dia suntikan. Bizu dan yang lainnya juga ikut menarik napas panjang, mereka menatap ke arah Iman. Saat ini mereka semua merasa sedikit kagum pada Iman. Semua jalan adalah jalan yang diambil oleh para pendahulu, mereka hanya bisa memberikan pengalaman, tetapi belum tentu sepenuhnya akurat. Mereka juga meraba-raba dan melakukan eksplorasi, barulah mereka menemukan jalan seperti ini. Kita juga bisa menemukan jalan yang sepenuhnya milik kita sendiri. Hal ini sedikit mengejutkan bagi semua orang. Kalian semua sialan, sebenarnya ini jalur bela diri apa sih? Kalian ini orang-orang dari mana? Sarba bertanya sambil mengutuk. Kemajuan Damar dan yang lainnya sudah cukup cepat. Sangat cepat hingga membuat dia merasa tidak berdaya. Iman yang biasanya lebih banyak diam, ternyata bisa mengatakan kalimat yang bahkan bisa mengubah pondasi seni bela diri. Seni bela diri terlalu cepat berkembang di daratan makna, para pendahulu sudah merangkum pengalaman di semua jalan yang mereka lalui, ini membuat mereka dapat menghindari jalan yang berliku-liku, akan tetapi juga menghilangkan semangat petualangan. Jika dibandingkan, bumi yang kekurangan seni bela diri berbeda dengan dunia di mana Damar dan teman-temannya berada ini. Sejak awal Iman berjalan di jalannya sendiri, selebihnya, itu hanya dia gunakan sebagai referensi. Dalam keterkejutan, mereka merasa, Iman adalah guru yang sebenarnya. Iman sangat puas dengan reaksi semua orang, dia tersenyum tipis sambil berkata, itu hanya kalimat-kalimat biasa, kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Talia melirik Iman tanpa mengatakan apapun, dia tahu saat ini Iman pasti lebih lega dibandingkan siapapun. Tentu saja Iman tidak benar-benar ingin menyuruh Damar mati, kata-katanya yang terus terang barusan adalah untuk menstimulasi Damar. Kata-katanya saat ini benar-benar berguna, dan sampai batas tertentu dapat menunjukkan sebuah jalan yang jelas kepada Damar. Damar berhasil bertahan hidup. Saat ini,
Kata-katanya semakin menjadi semacam inspirasi bagi semua orang. Kata-kata ini layak untuk dicatat di dalam sejarah jalan bela diri daratan makna. Di ibu kota istana yang ditinggalkan, orang-orang perlahan-lahan mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Awan gelap yang tak berujung di langit perlahan-lahan mulai menghilang. Satu-satunya yang belum dihancurkan hanyalah sebuah menara. Puncak menara tersebut adalah sebuah busur yang berbentuk payung. Di atas sana saat ini, Gisda yang rambutnya dikepang duduk di sana. Kedua kakinya menggantung di udara, dan dia mengayunkan kakinya terus-menerus. Melihat sekelompok orang yang menghilang di atas langit, wajahnya tersenyum simpul sambil berkata, "Ah, Damar. Sepertinya kamu akhirnya mengerti esensi kekuatan Stargate." Iya. Setelah itu, senyum di wajahnya menjadi semakin lebar dan dia berkata, "Dia pasti akan segera menyelamatkanku." Tidak ada orang yang menjawab kata-katanya, dia hanya duduk sambil tersenyum di sana. Di tengah gurun, masih ada sisa-sisa kilat kehancuran di tanah. Damar memuntahkan segumpal darah berwarna hitam pekat, luka di tubuhnya kini berangsur-angsur pulih dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun Damar justru tidak menghiraukan Lilia, dia duduk dengan kaki bersila dan dengan serius merasakan perubahan di dalam tubuhnya. 10 titik cahaya di dalam tubuh Damar saat ini seolah benar-benar membentuk sebuah galaksi, di bagian pusatnya, titik cahaya abadi dan kekuatan Stargate yang mengikat. 9 titik cahaya yang tersisa perlahan-lahan memutari kekuatan Stargate ini, ada yang bergerak dengan cepat, ada yang bergerak dengan lambat. Dan bersamaan dengan setiap perputaran mereka, lahir Qi yang sangat kuat dan terus bertambah tanpa henti. Selain itu, seiring dengan perputaran setiap planet, Damar merasakan Qi miliknya seolah bertambah kuat sedikit demi sedikit. Dia jadi sedikit bingung. Dia menebak, tidak ada seorang pun di dalam Dantian yang keadaannya sama anehnya dengan dirinya sekarang. Akan tetapi, sepertinya dia benar-benar menemukan jalan miliknya sendiri. Seiring dengan perubahan di dalam tubuhnya, kilat itu menghilang. Mungkin dia telah mengambil jalan yang tidak lagi menentang hukum langit, atau dengan kata lain, awan bencana dan kilat itu takut padanya. Namun, entah apapun itu, peningkatan ini nyata. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya, kekuatan Stargate telah berubah, dia merasa tubuh fisiknya kemungkinan sama dengan Lilia, telah masuk ke tingkat tubuh suci abadi. Tak diragukan lagi, tubuh fisik Dewa Utama mungkin juga berada pada tingkat ini. Dari tingkat Dewa Seni Bela Diri Dual, dia telah berhasil mencapai tingkat Extreme Level Step 3, seiring dengan perputaran titik-titik cahaya itu, kekuatannya masih sedikit demi sedikit bertambah kuat, tidak diragukan lagi, ini adalah suatu hal yang sangat bagus bagi Damar. Gabungan berbagai macam kekuatan di dalam tubuhnya juga membuat dia jauh lebih tinggi, hukum dan seni bela dirinya, Damar merasa yakin dengan dirinya sendiri. Kalau dia harus melawan wanita tua dan pria tua itu lagi, Damar benar-benar yakin bisa membunuh mereka. Namun jika dibandingkan dengan Hesperos dan Dewa Utama, Damar tidak tahu. Tapi menurut dia, mungkin dirinya yang sekarang sudah memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Utama. Langit berangsur-angsur berubah gelap, entah setelah berapa lama waktu berlalu, Damar membuka matanya, dan yang pertama kali dilihatnya adalah wajah cantik Lilia. "Aku pasti sudah membuatmu khawatir." Damar tersenyum tipis dan berbisik kepada Lilia. Lilia langsung memeluk Damar dan berkata, "Tadi aku pikir aku akan benar-benar kehilangan kamu, aku." Damar mengusap kepala Lilia dengan lembut sambil menyahut, "Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin meninggalkanmu, aku tidak ingin meninggalkan kalian, aku masih ingin membawamu pulang, membawamu melihat pemandangan alam semesta. Aku masih ingin melindungi bumi, agar tidak ada orang yang berani menyerangnya." Berhentilah bermesraan. Tepat pada saat ini, di kejauhan, suara iman terdengar. Bersambung, 2349. Kalau tidak pergi juga, Dewa Utama mungkin akan datang untuk membunuhmu. Lilia memeluk Damar erat-erat, Damar tersenyum tipis sambil berkata, "Aku tidak akan seperti ini lagi di masa depan. Apapun yang kamu inginkan." Lilia mengangguk. Damar menarik napas panjang, kemudian dia bangkit berdiri dan berjalan masuk ke sebuah ruangan yang bergerak naik dan turun. Dia lalu melangkah dengan langkah besar, dan dia pun sampai di dalam kabin. "Aku yang sekarang, kemungkinan tidak bisa mengalahkanmu," Bizu berkata sambil tersenyum tipis. Dari tingkat Dewa Seni Bela Diri Dual, Damar berhasil mencapai Extreme Level Step 3, dan melihat aura yang sebelumnya, dia bukan pemula, Qi-nya sangat kuat, walaupun tidak sampai di tingkat tertinggi, tetapi itu juga tidak sebanding dengan orang yang baru memasuki Extreme Level Step 3 untuk pertama kalinya.
Damar memiliki 9 hukum, walaupun teknik bela dirinya tidak sampai ada 9 jenis seperti Bizu, tetapi teknik bela dirinya semuanya mematikan. Contohnya teknik bela diri gabungan, kekuatannya tidak tertandingi oleh teknik bela diri manapun. Damar juga memiliki hukum kehancuran. Seiring dengan karakteristik miliknya yang meningkat ke Extreme Level Step 3, kekuatan hukumnya juga ikut meningkat. Dalam hal kemampuan bertarung, saat ini Damar memang telah melampaui tingkat Extreme Level Step 3. Damar tersenyum seraya berkata, "Aku juga tidak tahu, sekarang aku hanya berharap diriku berubah menjadi lebih kuat. Kalau bisa membunuh dewa utama lebih cepat, kita akan terhindar dari malam-malam yang panjang yang penuh dengan ketakutan. Kita kembali ke daratan Oertir saja dulu, setelah itu baru kita pikirkan lagi," ucap Damar. Titan mengendalikan pesawat dan mulai terbang. Dia melihat ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Damar, bagaimana kalau kita langsung hancurkan saja planet ini?" Alis Damar sedikit berkerut. Di sebelahnya, Sarba tersenyum mengejek dan menyahut, "Jangan banyak membual. Daratan ini luar biasa besar, bagaimana bisa kamu menghancurkannya? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan teknologi." Pada saat ini, Titan berkata, "Damar, bukankah di tanganmu ada sesuatu yang waktu itu diberikan Gafri? Orang ini pasti juga memiliki benda semacam ini di tangannya, mudah sekali jika ingin menghancurkan planet ini. Akan tetapi, orang dengan kekuatan di bawah tingkat Undying Flame diperkirakan bisa bertahan hidup." Dia berbicara sambil menunjuk Hurai. Damar menatap ke arah Hurai. Hurai mengangguk sambil berkata, "Kalau kamu ingin menghancurkan planet ini, aku bisa melakukannya dengan mudah." Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan sebuah benda yang tampak seperti kapsul, lalu membantingnya ke tanah. Kapsul itu dengan cepat bertambah besar dan berubah menjadi sebuah kotak. Dia membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebongkah batu kristal yang jernih, hampir seperti transparan. Benda ini di planet kami disebut dengan penghancur galaksi. Hurai menjelaskan, "Jika kamu membanting penghancur galaksi ini, dalam sekejap mata rangkaian planet ini akan berubah menjadi debu." Tapi apa yang Titan katakan benar, orang dengan kekuatan di atas tingkat Undying Flame mungkin bisa bertahan hidup, sahut Hurai. "Kalau begitu tidak ada gunanya." Damar menggelengkan kepala seraya berkata, "Musuh kita adalah orang-orang yang kuat. Orang dengan kekuatan di bawah Undying Flame adalah para budak, tidak ada gunanya membunuh mereka." "Damar, orang baik akan mudah dikhianati." Titan berkata, "Biar aku beritahu padamu, bahkan seorang budak pun juga brengsek. Mereka semua menikmati keuntungan yang didapat dari eksploitasi yang dilakukan oleh Istana Langit di seluruh dunia. Sama seperti sebagian besar orang-orang dari Big Jade, apakah ada orang baik di antara mereka? Ada, akan tetapi mereka semua brengsek. Mereka menikmati keuntungan yang didapat dari penjarahan oleh Big Jade." Damar menggelengkan kepala sambil menyahut, "Sudahlah. Itu tidak ada gunanya, lebih baik kita kembali terlebih dahulu." Titan mencibir dan berkata, "Nak, kamu adalah orang yang berhati lembut. Kamu terlalu baik." Mendengar percakapan mereka, bibir Sarba dan yang lainnya sedikit berkedut. Mereka menatap Titan dan Hurai dengan tatapan aneh. Kemudian kembali memperhatikan penghancur galaksi yang jernih dan transparan itu. Sulit bagi mereka untuk membayangkan benda ini bisa menghancurkan sebuah daratan yang luar biasa besar. "Kalian antarkan aku kembali ke Gunung Luata saja dulu." Tepat pada saat ini, Morte berkata dengan suara yang tenang. Damar menatap ke arahnya dengan ekspresi bingung, lalu dia bertanya, "Semua orang di Gunung Luata seharusnya sekarang sudah pindah ke bawah, untuk apa kamu kembali? Mungkin saja Dewa Utama menduga kalau kamu ingin kembali ke sana. Ada beberapa barang yang harus aku ambil, Velia dan Kai juga seharusnya masih berada di sana menungguku." Morte menyahut pelan. Damar terkejut, kemudian dia menatap Morte dengan heran sambil bertanya, "Kenapa mereka kembali? Ketika kita akan pergi, bukankah kita sudah memberitahu mereka?" "Kamu akan tahu jika kamu pergi ke sana," sahut Morte. Damar mengangguk. Sekarang kekuatannya telah meningkat, dia tidak tahu apakah masih ada perbedaan antara dirinya dengan Dewa Utama. Tetapi dia merasa, kalau dia ingin mundur, dia masih bisa melakukannya. Dia berinisiatif mengemudikan pesawat menuju ke Gunung Luata. Dan pada saat ini, di antara lautan kabut yang tak berujung, sebuah kapal kecil sedang melaju pelan. Di bagian depan kapal kecil, ada seorang pria tua yang sedang berdiri di sana. Dia mengenakan pakaian biasa dan rambutnya sudah beruban. Kalau Damar ada di sana, Damar pasti bisa mengenalinya pada pandangan pertama.
dia adalah Paman Gafri dari Pulau Iblis. Dia melaju di lautan kabut yang tak berujung. Ada kabut tebal yang menghalangi pandangan di sekelilingnya, tetapi tampaknya ini tidak mengganggunya sedikitpun. Tidak lama kemudian, dia berhenti di depan sebuah bayangan. "Tuan, aku sudah datang," Paman Gafri berseru, di dalam suaranya tersirat rasa hormat. "Extreme Level Step 3, tampaknya sesuai dengan yang aku katakan padamu, kamu bisa bertahan." Sebuah suara yang sedikit serak terdengar. "Aku datang mencarimu karena Stargate kemungkinan akan muncul." Paman Gafri kembali melanjutkan kata-katanya, "Mungkin kita bisa pulang." "Pulang?" Suara itu bergumam, "apakah maksudnya dunia penuh bintang yang kamu sebutkan sebelumnya?" "Benar." Paman Gafri bertanya pelan, "Kamu ingin tetap tinggal di tempat ini atau ikut pulang denganku?" "Itu adalah duniamu, tidak ada hubungannya denganku." Kemudian, suara serak itu kembali berkata, "Bagaimana dengan Istana Langit? Ada orang bernama Damar yang datang dari dunia kita, dia bangkit dari masa-masa sulitnya, dan dengan bantuan Hesperos, dia semakin hebat." Paman Gafri menambahkan, "Hesperos optimis sekali kalau Damar bisa menjatuhkan kepemimpinan Dewa Utama." Itu saja. Dari pulau tersebut, suara itu terdengar berkata, "Kalau kamu ingin pergi, pergi sajalah. Saat ini aku secara khusus datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu," ucap Paman Gafri. Suara serak itu terdiam untuk waktu yang lama, beberapa saat kemudian dia bertanya, "Menurutmu, apakah orang yang bernama Damar itu bisa mengalahkan Dewa Utama?" "Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku merasa, Stargate akan terbuka, dan aku ingin kembali ke duniaku untuk berjalan-jalan dan melihat bunga di kampung halamanku," gumam Paman Gafri. "Sudah sekian tahun berlalu, waktu membawa perubahan yang besar, apakah kampung halamanmu masih ada? Tidak ada yang tahu." Suara serak itu kembali terdengar. "Mungkin saja." Paman Gafri menggelengkan kepala seraya bergumam, "Namun bagaimanapun juga, aku tetap ingin pulang dan melihat semuanya, juga melihat langit penuh bintang itu." "Ya sudah, jika kamu memiliki keinginan seperti itu, pergilah." Suara serak itu kembali berkata, "Kalau Dewa Utama mati, maka aku akan ikut denganmu." "Oke, kalau Dewa Utama mati, aku akan menemuimu." Paman Gafri menyahut sambil mengangguk. Tentu saja Damar benar-benar tidak tahu tentang semua percakapan Paman Gafri ini. Saat ini pesawat perlahan-lahan mendarat di puncak Gunung Luata. Ada beberapa gubuk di sana. Setelah Damar dan teman-temannya mendarat, dia menyadari bahwa Velia dan Kai ternyata menunggu di tempat itu. Bersambung 2350. Alis Damar sedikit berkerut. Morte tidak mengatakan alasan dia kembali, dan Damar juga tidak banyak bertanya. Pertarungan dengan Dewa Utama kali ini, Morte akan berpartisipasi di dalamnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa untuk sementara dapat dikatakan kalau Morte adalah orang yang bisa dipercaya. Tentu saja, Damar juga memiliki rencana sendiri. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Morte. Waktu itu di Eternal Planet, ketika Permaisuri dan dia berurusan dengan Sun, ketika Sun sedang sekarat, Permaisuri langsung berkhianat. Pada saat itu, orang-orang Eternal Planet yang tak terhitung banyaknya menghunuskan pedang mereka ke arah Damar. Karena bagi mereka, Damar adalah makhluk asing, mereka takut Damar akan menjadi penguasa Eternal Planet. Dan bagi dunia ini, Damar juga merupakan orang dari alam semesta lain. Saat ini, baik Bizu dan yang lainnya, dan juga Morte, alasan utama mereka bergabung dengan kelompoknya adalah karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Dewa Utama. Namun, kalau suatu hari, Damar dan Dewa Utama bertarung dan mereka berdua sama-sama kalah, apa yang akan dilakukan Bizu dan yang lainnya? Damar tidak bisa memprediksi hal itu, dia juga tidak ingin terlalu banyak memikirkannya. Tapi bagaimanapun juga, dia akan menyimpan beberapa jurus untuk dirinya sendiri. Kalau tidak begitu, jika nanti benar-benar terjadi sesuatu yang tidak terduga dan dia ingin melawannya, maka sudah terlambat untuk unggul dari pihak lawannya. Saat di Eternal Planet waktu itu, kalau bukan Big Jade tiba-tiba datang untuk menjarah, Damar mungkin sudah mati. "Semuanya, tunggu sebentar, aku akan turun dan mengeluarkan beberapa barang, lalu segera keluar lagi," ucap Morte. Setelah berkata begitu, dia melompat turun dari atas pesawat. Setelah dia mendarat, dia menatap ke arah kedua orang tersebut dan bertanya, "Apakah kalian sudah mengeluarkan barang-barang itu?" Velia mengangguk sambil menyahut, "Ya, kami sudah mengeluarkannya, sekarang sudah disegel dengan baik." Setelah berkata seperti itu,
dia dan Kahi kembali ke dalam gubuk. Kedua kaki Kahi sudah pulih sepenuhnya, sekarang dia dapat berjalan cepat bagaikan sedang terbang. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam gubuk, lalu tidak lama kemudian mereka mengeluarkan sebuah kotak berwarna hitam. Kotak itu terbuat dari besi, hawa dingin keluar dari atasnya. Ratu Salju berseru dengan heran, kristal es berusia jutaan tahun. Apa ini? Tanya Damar dengan bingung. Kristal seperti ini dilahirkan di kedalaman kutub yang sangat dingin, dan dapat memberikan suhu dingin yang abadi. Kristal seperti ini jarang sekali muncul. Bahkan aku yang sepanjang tahun tinggal di kutub utara jarang sekali melihat kristal yang sebesar ini. Ratu Salju menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, senjata pemurni ini memiliki beberapa fungsi. Tentu saja, fungsi yang lebih besar adalah untuk menyimpan makanan. Entah makanan apapun itu, selama kamu meletakkan kristal ini, benda ini menjamin kesegaran abadi makananmu. Di dalam lautan kabut, di depan pulau tersebut, setelah Paman Gafri selesai berbicara, dia tidak langsung pergi saat itu juga, dia masih berdiri di sana. Suara serak itu bertanya, "Kamu masih ada urusan lain, Tuan? Aku ingin meminjam sesuatu darimu." Paman Gafri kembali berbicara. "Oh." Suara serak tersebut bergerak sedikit dan bertanya, "Siput laut?" "Ya." Paman Gafri mengangguk dan menjelaskan, "Walaupun aku sudah mencapai Extreme Level Step 3, hanya saja untuk masuk ke dalam Stargate, aku tidak ingin terlibat dalam pertarungan mereka. Akan tetapi di dunia yang kacau ini, tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Aku ingin melindungi diriku sendiri di dunia ini." Suara itu terdiam cukup lama, kemudian dia mengangguk dan berkata, "Ya sudah, kamu dan aku sudah menjadi tuan dan pelayan selama miliaran tahun, aku akan memberikan satu untukmu." Begitu dia berkata seperti itu, di pulau, sebuah suara terdengar. Suara itu seolah sedang meratap, suara itu membuat pikiran orang menjadi kosong. Paman Gafri yang merupakan ahli bela diri Extreme Level Step 3, tatapan matanya tampak sedikit kabur, namun dengan cepat kembali normal. Seekor siput laut yang memengaruhi pikiran orang itu perlahan-lahan terdorong oleh air laut dan berhenti di hadapan Paman Gafri. "Terima kasih, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu," ucap Paman Gafri, kemudian dia mengambil siput laut tersebut. "Aku benar-benar berterima kasih." Paman Gafri melanjutkan, "Tuan, kalau Stargate sudah terbuka, aku akan memanggilmu. Mungkin kita harus melintasi dua alam semesta, lalu kamu bisa memasuki Nirvana Realm dan mencapai keabadian. Nanti kita bicarakan lagi saja." Suara serak itu menambahkan, "Pergilah. Jika Dewa Utama belum mati, jangan datang menemuiku." Paman Gafri mengangguk. Haluan kapal kecil itu berbalik arah. Kapal itu perlahan-lahan berlayar di laut, lalu menghilang di dalam kabut. Beberapa saat kemudian, kabut di depannya tiba-tiba bergulung. Segera setelah itu, sebuah sosok berangsur-angsur muncul di atas permukaan laut. Dia bagaikan kabut, dia memiliki rambut yang panjang, sulit dibedakan apakah dia pria atau wanita. Dia menatap Paman Gafri yang berjalan menjauh, lalu dia bergumam, "Paman Gafri itu bukan orang yang jujur. Kamu tidak perlu mengurusi dia." Suara serak itu terdengar berkata, "Kalau dia melanggar janjinya, itu hanya membuktikan bahwa hubungan dia dengan kita sudah berakhir." Orang yang tidak jelas jenis kelaminnya itu mengangguk dan berseru, "Baiklah. Tuan." Suasana di Gunung Luata sangat tenang. Dewa Utama juga tidak melakukan penyergapan di tempat ini. Saat ini, Morte dan dua orang lainnya sedang memindahkan barang itu ke dalam pesawat dengan hati-hati. Titan memperhatikan barang-barang di dalam pesawat. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Barang-barang apa ini? Aku merasakan sesuatu yang sangat jahat di dalam benda ini." Sambil berkata begitu, dia hendak menyentuh kristal itu. Namun pada saat ini, Morte memelototinya dan berseru, "Jangan disentuh." Titan melompat terkejut, lalu bertanya, "Kenapa? Kalau kamu menyentuhnya, kamu pasti akan mati." Morte melanjutkan, "Ini adalah racun, racun yang menghabiskan waktu bertahun-tahun bagiku untuk menyulingnya. Racun ini akan aku gunakan untuk menghadapi Dalman." Ekspresi wajah Damar sedikit berubah. Kemudian dia bertanya, "Kamu kembali hanya untuk mengambil benda ini?" "Benar," Morte menjelaskan, "sebelumnya aku belum menjelaskannya padamu, karena kalau kami mati di ibu kota istana, benda ini tidak akan ada gunanya. Mereka juga tidak bisa membawa pergi semuanya, karena akan membutuhkan banyak sekali orang untuk membawanya. Orang biasa akan langsung mati jika menyentuh benda ini." "Benda ini bisa meracuni Dewa Utama hingga mati?" tanya Sarba dengan bingung.
Ya, Morte mengangguk dan berkata, kemampuan kebal racun naga milik klan naga kalian juga tidak dapat menahannya. Damar tersentak. Perubahan racun naga atau kebal racun naga membuat seseorang kebal terhadap segala jenis racun. Namun, ternyata perubahan racun naga tidak dapat menahan benda ini. Itu artinya benda ini memang cukup aneh. Lalu kenapa kamu membawanya sekarang? Tanya Titan dengan terkejut. Ini untuk digunakan dalam keadaan terdesak. Morte melanjutkan, kalau Damar tidak bisa mengalahkan Dewa Utama, aku akan menggunakan benda ini dan mencari cara untuk mati bersama Dewa Utama. Kalau Dewa Utama mati, aku akan membawanya kembali ke dalam reruntuhan. Setelah menjelaskan rencananya, dia menatap ke arah Damar dan berkata, apakah di dalam sini ada tempat yang dapat digunakan untuk menyimpannya? Tempat yang cukup gelap dan dingin. Damar mengangguk dan menjawab, ada kulkas. Setelah itu, dia memimpin mereka berjalan ke tempat penyimpanan makanan di dalam pesawat, lalu dia berkata, kalian bisa menyimpannya di dalam sini. Mereka bertiga memasukkan barang itu dengan hati-hati, kemudian Morte berseru, ayo, kita jalan. Yang lainnya menganggukkan kepala dan menyahut, oke. Pesawat mulai terbang lagi, mereka terbang menuju daratan Oirtir. Beberapa jam kemudian mereka sampai di kota Galanos. Pesawat mereka perlahan-lahan mendarat di daratan kota Galanos. Bersambung.